Mohon maaf, jadi kami dengan sangat berat hati ingin menyatakan bahwa institusi kepolisian hari ini tidak ada bedanya dengan era saat Jokowi berkuasa. Dibuktikan dengan apa? Tadi kembali kepada persoalan yang dikeluhkan oleh saudara Jokowi. Oke lah, kalau dia merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Ini kan masuknya pasalnya pencemaran dan fitnah. Pasal pencemaran dan fitnah itu 310 dan 311. Ya sudah, itu saja yang diproses dalam penegakan hukum. Kenapa kok diselundupkan ada pasal 35, ada pasal 32? Ini kan modus operandi yang sama di era Jokowi. Selalu kalau aktivis ya dianggap mencemarkan, pasti dijutukan dengan pasal yang bisa untuk dijadikan dasar oleh penyidik untuk menahan. Kalau dulu yang jadi langganan pasalnya ada kabar bohong, pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Karena pasal itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hari ini mencari celah yang lain, makanya dikait-kaitkan dengan pasal 32, pasal 35. Enggak relevan, sudahlah kita akhirilah kriminalisasi ini. Rakyat ini sudah bosan dikriminalisasi. Rakyat ini ingin kemerdekaan berpendapat. Kami ini sudah ditarik pajak ya, selalu dipungut pajak. Masa kami sudah bayar pajak, mau menyampaikan pendapat saja dianggap sebagai pencemaran, penghinaan. Oke lah, kalaupun itu pencemaran, penghinaan, ya sudah dibatasi pasalnya hanya pasal pencemaran dan penghinaan. Kenapa kok lari ke pasal 32, pasal 35 yang nggak ada kaitannya dengan apa yang dimaksud oleh Jokowi sebagai menghina sehina-hinanya, merendahkan serendah-rendahnya. Begitu. Dan pasal 35 itu celaka sekali. Ancaman hukumnya nggak tanggung-tanggung 12 tahun. Tanggapan ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti, Pak. Peneliti. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek peneliti ya. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Itu pernyataan Jokowi terakhir menanggapi kasus ijazah ya. Sobat RH sekalian, selain itu perkembangannya adalah ada pihak-pihak yang sudah mulai dipanggil dan akan diperiksa, baik diperiksa sebagai saksi untuk kasus pemalsuan dokumen di Barreskrim Mabes Polri, maupun saksi yang diperiksa untuk kasus yang dilaporkan Jokowi, yaitu di di Polda Metro Jaya. Begitu sobat era sekalian, dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan sikap ya dari kuasa hukum ya atau penasihat hukum, nanti kita klarifikasi. Saya sudah terhubung dengan Ahmad Hauzinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sehat. Oke. Pemirsa sekalian. Yaitu soal pernyataan terakhir Jokowi yang mengatakan saya dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, ya. Kalau saya sih punya pendapat juga ya sebagai jurnalis yang juga pengamat ya, citizen jurnalis dan yang juga pengamat. Tetapi saya ingin tanya pendapat dari Bro Hosinuddin mengenai pernyataan ini. Silakan. Baik, kami justru bertanya di mana ya frasa yang bisa dikaitkan dengan menghina sehina-hinanya atau merendahkan serendah-rendahnya dalam konteks kritik akademik yang disampaikan oleh klien kami. Baik itu oleh Rizal Fadila, Rismon Hasiholan, Rosuyo, termasuk Dr. Tifa. Kami perlu sampaikan bahwa yang disampaikan itu adalah dalam konteks menjelaskan kepada publik ada problem terhadap ijazah dan skripsi saudara Joko Widodo. Nah, satu hal yang sama terjadi pada dua dokumen ini mengenai font Times New Roman yang itu sebenarnya menurut klien kami dalam peristiwa di penerbitan ijazah tahun 85 itu belum dikenal Times font New Roman itu Times New Roman, dan itu ternyata menurut penelitian dari klien kami apa yang ada di ijazah termasuk lembar skripsi saudara Jokowi itu identik Times New Roman. Itu. Yang kedua, ijazah lembar pengesahannya itu tidak ditandatangani secara lengkap oleh otoritas yang berwenang. Itu juga persoalan yang menjadi kritik. Nah, ketiga, klien kami juga mempersoalkan nama-nama otoritas yang berubah-ubah baik di ijazah maupun terutama di skripsi. Misalkan nama yang disebut sebagai Ahmad Sumitro itu berubah menjadi Soemitro. Kemudian ada nama yang diakui sebagai dosen pembimbing Kasmujo, ternyata di lembar skripsi justru tidak ada. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan fakultas kehutanan yang didalihkan atau diklaim sebagai tempat kampusnya saudara Jokowi yang dulu sampai hari ini tidak ada yang namanya jurusan teknologi kayu. Nah, ini adalah satu ungkapan yang ada basis datanya, dan data itu bahkan data primer untuk skripsi ya, karena diberikan langsung oleh otoritas UGM, bahkan diizinkan untuk difoto. Nah, dasar itulah kemudian dianalisa. Sementara memang ijazahnya ini yang beredar di sosial media, tetapi kalau dikaitkan dengan fotokopi ijazah yang pernah dipamerkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM ya, itu si Sigit Sunarta, juga yang pernah ditampilkan dalam Infocus ya, dalam bentuk mungkin saat itu entah PDF, entah itu PowerPoint, kita tidak tahu, tapi yang jelas ditampilkan besar oleh orang-orang yang mengklaim itu sebagai kawan Jokowi yang memamerkan ijazahnya, ini ijazahku, mana ijazahmu, sementara di belakang itu ada ijazah Jokowi yang besar yang itu sama dengan yang sedang diteliti oleh klien kami ini. Nah, di mana letak penghinaannya? Yang kedua, di mana letak serendah-rendahnya? Nah, kalau kita mau bicara tentang menghina dan merendahkan, tentu kita semua rakyat Indonesia ya patut untuk merasa direndahkan dan dihinakan oleh seorang pemimpin yang 10 tahun dipersoalkan ijazahnya, tidak mau menunjukkan ijazahnya, berdalih ini itu, awalnya berdalih ya kalau bukan perintah pengadilan tidak akan ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan kepada kuasa hukum, ditunjukkan kepada 11 wartawan, kemudian berdalih lagi sudah ditunjukkan kepada penyidik tapi tidak mau ditunjukkan kepada masyarakat, berdalih lagi itu adalah hak asasi manusia sehingga tidak mau ditunjukkan kepada publik, tapi begitu diminta di proses peradilan di Surakarta tidak juga ditunjukkan. Ini menurut saya penghinaan bukan hanya kepada masyarakat, penghinaan terhadap hukum gitu. Kalau kita mau bicara tentang hina, justru saat ini seluruh rakyat Indonesia itu dihinakan akalnya. Masa urusan sepele masalah ijazah saja kok nggak mau ditunjukkan biar segala tuntas. Ini kan nyusahin polisi, nanti akan nyusahin jaksa, nanti akan nyusahin hakim, bahkan ini akan mau nyusahkan seluruh rakyat Indonesia yang ikut ya concern mengawal kasus ini begitu loh. Padahal kalau mau dia menjadi seorang negarawan, mohon maaf, contoh saja Obama itu pernah dipersoalkan, dia katanya bukan warga keturunan Amerika karena salah satu syarat untuk menjadi presiden itu kan harus orang Amerika. Lalu sederhana, dia cuma tunjukkan salinan akta kelahiran Obama di Amerika, selesai. Hari ini kenapa itu tidak diambil oleh saudara Jokowi? Ini kan Jokowi sama saja menghina kita rakyat dengan dalih itu hak asasi, dengan dalih itu tidak ada kewenangan bagi dia untuk menunjukkan, nggak ada kewenangan kita untuk
peminta, tidak ada kewajiban dia untuk menunjukkan. Begitu diminta hakim juga nggak muncul itu barang. Saya kira kalau bicara hina, menghina, rendah, merendahkan, sudahlah. Jangan ditarik lebih luas ke sekarang itu, karena kita rakyat juga punya marwah, punya wibawa, punya negara yang dasar negara yang kita sepakati adalah hukum, dan hukum sudah mengatur tentang itu, tentang pembuktian itu harus ditunjukkan ke pengadilan. Dan di kasus Bambang Tri dan Gus Dur 6 bulan bersidang, barang itu tidak pernah ditunjukkan di pengadilan, padahal sudah ada perintah dari hakim, dari pengadilan gitu loh. Jadi mohon jangan dibolak-balik lah. Adapun tentang narasi ingin menyatukan, kita sedang banyak masalah, ayo kita bersatu. Setuju kami tim kuasa hukum, ayo Indonesia kita masyarakat bersatu. Karena itu agar persoalan ini tidak berbelit-belit, ya sudah tunjukkan saja ijazah aslinya, kita bersatu, kita menghadapi masalah yang lebih besar. Jangan hanya ngurusi ijazah saudara Joko Widodo ini gitu loh. Jadi mohon maaf, jangan dibolak-balik ya. Saya sampaikan kepada saudara Jokowi, jangan membolak-balik fakta dan realita, jangan membangun narasi yang tidak sesuai dengan realitas atau kesunyatan atau keadaan yang ada di tengah-tengah kita. Begitu Bang Refli. Iya, tetapi bagaimanapun kan ada faktor lain yang barangkali akan Anda lihat ya dalam proses ini, yaitu sejauh mana independensi aparat penegak hukum di era pemerintahan baru. Saya sengaja underline di era pemerintahan baru ini. Kalau di era dulu ya wajar lah kalau dia presidennya. Tapi di era pemerintahan baru ini, Anda melihat ada nggak perbedaan perlakuan ya sikap terhadap dalam menangani kasus seperti ini? Walaupun Anda tadi sudah mengatakan kok agak beda, tetapi barangkali ada yang lebih signifikan atau ada yang sudah berubah, atau Anda ingin mengeluh kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang justru nyinggung ijazah juga, tetapi dalam rangka sepertinya membela kesono juga gitu, dan kesannya dia apa ya, walaupun main-main tapi seperti mempersoalkan orang-orang yang sedang mempersoalkan ijazah. Silakan. Iya, sebenarnya saya ingin memberikan penegasan bahwa era Pak Prabowo ini ya polisi sudah berubah, penegakan hukum sudah mengikuti rule of law, tidak ada lagi kriminalisasi, kebebasan berpendapat, apalagi berpendapat sesuai dengan kapasitas keilmuan itu dijamin sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi. Tapi melalui undangan klarifikasi yang disampaikan ke klien kami, Bung Rizal Fadila, mohon maaf, jadi kami dengan sangat berat hati ingin menyatakan bahwa institusi kepolisian hari ini tidak ada bedanya dengan era saat Jokowi berkuasa. Dibuktikan dengan apa? Tadi kembali kepada persoalan yang dikeluhkan oleh saudara Jokowi. Oke lah, kalau dia merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Ini kan masuknya pasalnya pencemaran dan fitnah. Yeah. Pasal pencemaran dan fitnah itu 310 dan 311. Ya sudah, itu saja yang diproses dalam penegakan hukum. Kenapa kok diselundupkan ada pasal 35, ada pasal 32? Ini kan modus operandi yang sama di era Jokowi. Selalu kalau aktivis ya dianggap mencemarkan, pasti dijatuhkan dengan pasal yang bisa untuk dijadikan dasar oleh penyidik untuk menahan. Kalau dulu yang jadi langganan pasalnya ada kabar bohong, pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Karena pasal itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hari ini mencari celah yang lain, makanya dikait-kaitkan dengan pasal 32, pasal 35. Enggak relevan, sudahlah kita akhirilah kriminalisasi. Rakyat ini sudah bosan dikriminalisasi. Rakyat ini ingin kemerdekaan berpendapat. Kami ini sudah ditarik pajak ya, selalu dipungut pajak. Masa kami sudah bayar pajak, mau menyampaikan pendapat saja dianggap sebagai pencemaran, penghinaan. Oke lah, kalaupun itu pencemaran, penghinaan, ya sudah dibatasi pasalnya hanya pasal pencemaran dan penghinaan. Kenapa kok lari ke pasal 32, pasal 35 yang nggak ada kaitannya dengan apa yang dimaksud oleh Jokowi sebagai menghina sehina-hinanya, merendahkan serendah-rendahnya. Begitu. Dan pasal 35 itu celaka sekali, ancaman hukumnya nggak tanggung-tanggung 12 tahun. Kalau Anda ingat misalnya Gus Nur dan Bambang Tri itu dituntut dengan hukuman maksimal 10 tahun berdasarkan undang-undang yang Anda sebutkan tadi, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 1946. Nah, Anda melihat ada nggak upaya ke arah sana untuk memberat-beratkan ancaman agar kemudian memunculkan ketakutan kepada pihak lain, deterrent effect? Kan model pemerintahan yang lalu seperti itu kan, dengan ngambil Bambang Tri dan Gus Nur lalu kemudian diancam dengan 10 tahun, dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun dan akhirnya 4 tahun. Itu soal lain. Silakan.
Iya, tadi saya sudah keluhkan. Saya sebenarnya ingin menyatakan bahwa eranya Pak Prabowo itu sudah berbeda dengan eranya Pak Jokowi dulu gitu. Tapi dengan pemanggilan undangan klarifikasi ini, mohon maaf, akhirnya saya dengan berat hati ingin menyatakan bahwa era hari ini tidak ada bedanya dengan era Jokowi. Itu satu. Yang kedua, memang ini akan bahaya, bisa jadi nanti diancamnya maksimum 12 tahun penjara, dan pesan untuk menakut-nakuti itu jelas tegas ada. Pertama, mengaitkan pasal yang tidak ada relevansinya dengan pencemaran dan fitnah, tapi diselundupkan masuk menjadi bagian proses dalam penyelidikan. Kedua, pasal yang diambil nggak kaleng-kaleng, kalau dulu cuma ancamannya 10 tahun, ini 12 tahun. Tapi saya mau ingatkan begini, sebagai bangsa yang bermartabat ya, kalau benar motifnya adalah untuk menakut-nakuti, mengancam, membungkam, kita ambil presiden saja. Setelah Gus Dur dan Bambang Tri divonis 6 tahun, kemudian dikurangi menjadi 4 tahun di pengadilan tinggi dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Apakah kritik terhadap masalah ijazah ini berhenti? Apakah manusia kemudian orang-orang takut? Kan enggak. Justru muncul seorang Rizwan Hasiholan Sianipar. Bahkan kritiknya tidak lagi berdasarkan penelusuran, wawancara, analisa yang sifatnya tidak berbasic ilmu, tapi berdasarkan penelusuran fakta seperti yang disampaikan oleh Bambang Tri. Hari ini Rizwan Hasiholan Sianipar itu ahli forensik digital yang paham betul tentang huruf-huruf, angka-angka, dimensi daripada huruf, angka, termasuk juga kertas dan sebagainya, karena dia ahli forensik digital. Kan tidak juga kemudian dulu orang kapok setelah Bambang Tri dan Gus Dur dibungkam, di penjara, nggak ada lagi yang ngomong ijazah palsu. Hari ini kan malah dokter-dokter. Jadi jangan kemudian berasumsi kalau ini klien-klien kami itu ditangkap, persoalan ijazah palsu ini akan selesai. Dan ingat Bang Refli, apa yang dipersoalkan oleh klien kami itu bukan persoalan klien kami, ini persoalan seluruh rakyat. Makanya kami juga persoalkan kalau kita bicara equality before the law, kalau asasnya adalah dia, Saudara Jokowi, merasa direndahkan, serendah-rendahnya, dihinakan, sehina-hinanya karena tuduhan ijazah palsu. Hari ini cobalah scroll ke YouTube, scroll ke TikTok, scroll ke grup-grup WhatsApp lah, scroll ke Facebook, scroll ke Instagram, dan scroll ke X terutama yang rame. Itu yang ngomong soal ijazah palsu itu jutaan orang gitu loh. Memang mau melaporkan semua orang gitu? Memang orang-orang itu akan takut begitu kalau orang menyampaikan pendapat dianggap kejahatan, kemudian berusaha dikriminalisasi. Dan memang Mabes Polri sanggup begitu untuk memproses semua orang yang mengatakan ijazah Jokowi itu palsu. Harusnya kalau ada penyelesaian bertahap dan itu diambil oleh Saudara Jokowi, maka itu lebih cepat untuk menuntaskan masalah ini. Dan sesuai dengan narasi yang disampaikan oleh Saudara Jokowi, kita lebih baik memikirkan hal-hal yang lebih penting. Ya, ada ancaman global, kita butuh bersatu, ada perang dagang, ada perang yang benar-benar perang Ukraina dengan Rusia, ada masalah Palestina Gaza dan seterusnya. Oke, kita ikuti narasi itu, tapi kok antara narasi dengan sikap dan tindakan kok nggak nyambung. Masa mantan presiden digituin aja bikin laporan polisi, memalukan menurut saya, begitu Pak Refli. Iya, kan Anda ngomong itu seolah-olah ijazah aslinya ada kan, ijazah yang bisa ditunjukkan ada. Tapi kalau memang tidak ada kan pasti memang akhirnya ya memang muter bulet kata Dr. Tifa kan. Gimana? Nah justru itu yang membuat masyarakat semakin yakin ijazah asli itu kagak ada, Bang Refli gitu loh. Itu yang harusnya oleh Saudara Jokowi ditenteramkan, diyakinkan bahwa ijazahnya ada. Caranya apa? Sederhana, tunjukkan saja kan selesai. Nanti mungkin bisa jadi Rizwan dan sebagainya akan mengakui kesalahan, karena seorang ilmuwan, peneliti itu boleh salah, hanya nggak boleh bohong gitu loh. Yeah. Karena tidak semua hasil penelitian itu benar. Tapi karena jawaban, sikap, dan tindakan yang dilakukan oleh Saudara Jokowi justru kontradiktif dengan praduga-praduga yang ada, ya akhirnya semakin meyakinkan praduga publik bahwa ijazah Saudara Jokowi itu palsu. Begitu. Saya ingin Anda melakukan klarifikasi dulu terhadap pemanggilan-pemanggilan yang sudah beredar di media sosial ya. Terutama kepada Rizal Fadila. Kita tahu Rizal Fadila ini ternyata tokoh yang tidak dilaporkan oleh Jokowi, tapi dia dipanggil sebagai saksi untuk 2 kasus sekaligus. Kasus pertama hari ini itu kasus pelaporan oleh Egy Sujana dan teman-teman soal ijazah palsu atau dokumen palsu ya, penggunaan dokumen palsu. Kemudian yang kedua tanggal 8 yang saya lihat juga di media sosial beredar, itu
untuk diperiksa sebagai saksi dalam pelaporan Jokowi. Jadi Jokowi ini cepat sekali berprosesnya ya, sudah memanggil saksi-saksi. Dan saya juga mendengar bahwa ada media YouTube ya, media sosial yang dipanggil juga terkait dengan pelaporan Jokowi itu. Komentar Anda? Ya, saya ingin berkomentar mempersoalkan ya kinerja institusi penegak hukum kita ya. Dalam hal ini Polri, karena institusi Polri hari ini telah mendemonstrasikan suatu tindakan yang tak layak itu dipamerkan kepada publik. Ya, ini apa yang disebut dengan tebang pilih atau pilih tebang, yang ini tidak sejalan dengan asas hukum equality before the law. Harusnya segala warga negara itu berkesamaan kedudukannya di muka hukum, sehingga setiap tindakan dalam proses hukum itu harus seimbang. Maksud kami adalah begini, laporan terkait dugaan 263 berkaitan dengan pemalsuan dokumen berupa ijazah palsu yang dilaporkan ke Baris-Krim Mabes Polri itu sampai hari ini belum diterbitkan LP. Memang benar hari ini sudah ada pemanggilan kepada sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasinya, misalkan Rizal Fadilah, Medi Juniarto, ada Rustam Effendi hari ini dipanggil di Baris-Krim. Namun pemanggilan itu bukan dalam konteks pro justisia dalam kerangka melakukan penyelidikan, tetapi hanya melakukan klarifikasi berkaitan dengan adanya laporan informasi. Artinya laporan-laporan terkait ijazah palsu Joko Widodo ini baru masuk kategori DUMAS atau pengaduan masyarakat yang tindak lanjutnya oleh Mabes Polri hanya ditindaklanjuti dengan membuat laporan informasi. Ujung daripada laporan informasi ini nanti setelah mereka lakukan kajian hanya memberikan rekomendasi kepada penyidik untuk diterbitkan LP atau laporan polisi. Ini berbeda jauh dengan laporan yang disampaikan oleh saudara Joko Widodo. Jadi laporan saudara Joko Widodo 30 April yang lalu langsung diterbitkan LP dan langsung melakukan pemanggilan. Meskipun pemanggilan itu baru sebatas undangan klarifikasi, tapi jelas di dalam undangan klarifikasi yang disampaikan kepada klien kami, Rizal Fadilah, itu rujukannya jelas adanya LP yang diterbitkan di 30 April 2025 lalu di Polda Metro Jaya. Dan kita tahu Joko Widodo kan di 30 April itu datang langsung ke Polda Metro Jaya dan membuat laporan luar biasa. Dan langsung diperiksa juga kalau tidak salah dengan 35 pertanyaan katanya. Langsung diperiksa dan klaimnya sudah menunjukkan ijazahnya. 5 Mei ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan 8 Mei ini akan ada proses undangan klarifikasi. Jadi tidak seimbangnya di situ ya. Dan yang kedua memang saya konfirmasi selain Bung Rizal Fadilah klien kami juga ada satu media YouTube yang ikut dipanggil, yakni media YouTube Sentana kalau tidak salah ya. Dan itu berkaitan dengan peristiwa di tanggal 26 Maret 2025 yang dikeluhkan oleh saudara Joko Widodo, tapi kita belum tahu apa sih materi muatannya, dan sejumlah pasal-pasal yang kita khawatirkan tadinya akan digunakan untuk mengkriminalisasi itu ternyata benar dipakai, yakni pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE. Ya sebenarnya tidak ada relevansinya dengan kasus ijazah palsu kalau benar itu dianggap mencemarkan dan sebuah fitnah bagi saudara Joko Widodo. Sebagaimana kita ketahui selama ini kan keluhan saudara Joko Widodo adalah dia merasa tercemar dan difitnah. Begitu untuk awalan. Oke, kalau bisa disebutkan pasal 35 itu ya, saya bacakan ya. Pasal 35 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini nggak berubah ya pasal 35 ini ya? Tidak, ya 35 tidak berubah. Oke, mengatur 32 tidak berubah. Yang berubah nanti 27 ayat 3 menjadi 27A terkait penyerangan kehormatan ya. Mengatur tentang manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap otentik, kan gitu ya. Sebenarnya ini kena untuk orang yang menyebarkan ijazah Jokowi ini sebenarnya. Pasal justru ini kan. Itu. Justru terkena terhadap UGM dan KPU sebenarnya. Sama kader PSI itu. Iya, juga UGM dan KPU. Iya. Karena di UGM itu
repository tentang ijazah-ijazah yang diupload oleh UGM itu ada penelusuran dari netizen yang mengkonfirmasi bahwa ijazah skripsi Jokowi itu diupload di tahun 2018, pernah diubah dan ada lagi di 2019. Artinya itu kan yang masuk kategori itu, termasuk ada perubahan atau bahkan penghilangan data-data Saudara Joko Widodo sebagai kandidat capres 2 periode di KPU. Itu juga sudah hilang informasi dari Pak Taufik. Harusnya kan yang lebih relevan itu, karena klien kami itu tidak melakukan apapun terhadap dokumen itu, hanya melakukan analisa. Khusus Rizal Fadilah ini bahkan dia merujuk analisa ahli dari rekan-rekan yang lain, misalnya Rismo Nasiolan dan Dr. Tifa, termasuk Roy Suryo, begitu. Ini ancamannya tidak tanggung-tanggung ini ya. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan tersebut tadi ya, menghilangkan, merusak seolah-olah itu autentik, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Oke. Itu pasal 35. Kemudian kalau pasal 32 itu kurang lebih sama ya. Jadi yang ancamannya cuma agak rendah 8 tahun, tapi keduanya itu di atas 5 tahun. Ya, pasal 32. Karena itulah kami menduga bahkan meyakini ini adalah modus operandi untuk mengkriminalisasi dengan menyelipkan atau bahasa kami menyelundupkan pasal-pasal yang tidak relevan dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki. Agar apa? Targetnya nanti bisa menahan orang yang nanti akan ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang kalau pasal 32 itu mengatur tentang larangan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan atau menyembunyikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Tindakan tersebut dilakukan. Jadi kalau tadi membuat seolah itu otentik, kalau sekarang menyimpan, menghilangkan, ya kan? Lalu kemudian ancaman hukumannya berapa? 8 tahun ini ya? 8 tahun ya. Oke, jadi selain itu dikenakan juga pasal 27 ya? Ya, kalau 27 itu penjarahan kehormatan dengan media elektronik kalau itu masih wajar lah karena ancaman pidananya hanya 4 tahun itu. Ya, dan ini setelah adanya putusan MK ya kan, itu tidak boleh dilakukan oleh pejabat publik, institusi ya, warga negara boleh sih ya. Ada 2 hal setelah putusan MK. Pertama, tidak boleh diterapkan jika itu dilakukan dalam konteks kepentingan publik. Nah, dalam konteks kepentingan publik kan kita butuh transparansi karena seorang Joko Widodo itu bukan tukang bakso, tukang mie ayam, tapi dia pejabat yang pernah menduduki jabatan publik, yakni presiden. Dan bahkan hari ini juga masih sebagai anggota Dewan Penasehat dan Antara sesuai dengan Kepres terbaru yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua tadi, kalau itu berkaitan diajukan kepada pejabat publik dan Saudara Jokowi hari ini meskipun bukan presiden lagi, tapi tetap pejabat publik karena dia sebagai Dewan Penasehat dan Antara, harusnya tidak relevan lagi dipakai. Dan sekali lagi, pasal 27 Undang-Undang ITE yang terbaru, yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini tidak bisa dipisahkan dengan gendus delik pasal 310 dan 311 KUHP. Jadi dasar deliknya tetap 310 tentang melakukan pencemaran nama baik begitu. Artinya apa? 310-nya pun kalau itu diujar terhadap pejabat publik ya tidak bisa diproses juga gitu loh Pak. Oke, itu ya sobat sekalian, karena de facto Jokowi masih menjadi pejabat publik dan barangkali pengangkatannya sebagai One Team Press akan ditunda nih kelihatannya. Ya, biar proses ini jalan dulu mungkin. Karena isunya kan One Team Press ya kan. Kemudian kalau pasal 27 ya itu sudah kita bahas. Nah, sekarang Bro, apa yang Anda ingin sikapi ya sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum ya, mungkin masih kuasa hukum ya karena belum masuk ke delik ke pidananya, dengan pemanggilan tersebut? Ya, tentu saja kami akan rapat dengan sejumlah tim yang sudah terbentuk, dan tim yang kami bentuk itu memang tim yang inklusif Bang, terdiri dari berbagai lembaga advokasi dan advokat dengan berbagai latar belakang gitu. Dan keputusan ini sudah kita putuskan dalam sebuah rapat dengan klien-klien kami ya, baik Dr. Rismon, Dr. Tifa juga Dr. Roy Suryo, termasuk dengan Bung Rizal Fadilah. Jadi memang tim ini kemudian kami sepakati disesuaikan namanya dengan sebutan Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Ini yang sudah disepakati. Berarti AK kelas A ya, anti kriminalisasi. AK itu senjata itu.
Iya. Ya, Itu oke. yang disepakati kemarin karena kita cepat merespon dengan membuat rapat. Yang kedua memang seluruh tim advokasi yang sudah ada ini akan dikoordinir menjadi satu dalam tim ini dan tidak menutup akan masuk, misalnya akan masuk nanti juga dari PBHI, LBH Jakarta juga ya LBHI, yang itu akan dikoordinasi oleh Pak Abraham Samad yang memang concern juga untuk ikut mengadvokasi kasus ini karena memang klien kami ini ya, pejuang-pejuang kita ini tidak sedang melakukan suatu tindakan kriminal atau kejahatan, tapi sedang menyampaikan pendapat berdasarkan kepakaran atau keilmuan yang mereka kuasai dan bisa mereka pertanggungjawabkan. Dan kalau harus dituntut pertanggungjawaban, ya pertanggungjawabannya pertanggungjawaban akademis, pertanggungjawaban ilmiah, bukan pertanggungjawaban pidana. Begitu. Ini yang kami persoalkan begitu. Itu yang pertama kami konfirmasi kepada seluruh pemirsa RH Channel dan yang lainnya. Yang kedua, tentu kami akan berunding, bermusyawarah untuk menentukan sikap terhadap apa yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri yang mengambil tindakan yang menurut kami tidak memadai. Sementara pada saat yang sama Polda Metro Jaya sudah gerak cepat untuk menindaklanjuti laporan dari saudara Jokowi dengan menerbitkan LP yang itu jelas kalau sudah LP itu adalah tindakan yang sifatnya pro justisia sehingga tidak bisa dihentikan begitu saja, berbeda dengan Dumas yang bisa saja itu ujungnya hanya ditaruh di keranjang sampah atau paling banter itu rekomendasinya adalah agar penyidik menerbitkan LP terhadap pengaduan masyarakat atau laporan informasi tersebut. Ini yang akan kami rapatkan tentang langkah selanjutnya seperti apa dan insya Allah nanti akan kami kabarkan langkah-langkah lanjutannya. Bro, tapi yang jelas, yang jelas apa? Silakan. Yang jelas kemarin ada satu hal yang kami sepakati bahwa karena kasus ini sudah masuk pro justisia, baik sebagai pelapor ataupun terlapor, maka seluruh ijazah saudara Joko Widodo itu harus disita oleh penyidik. Tidak boleh setelah lapor hanya diperlihatkan kemudian ijazah itu bisa dibawa kemana-mana. Ini kaitannya kekhawatiran kita akan ada perubahan atau tindakan-tindakan yang melakukan penyesuaian terhadap barang bukti yang ada gitu loh. Harusnya kalau kemarin itu benar sudah diperlihatkan kepada penyidik harus segera menyita. Itu bagian dari barang bukti agar tidak ada yang mengotak-atik barang bukti itu begitu. Itu yang sedang kami tuntut agar penyidik baik atas laporan saudara Jokowi atau pengaduan yang sudah diajukan karena ada dugaan tindak pidana 263 tentang pemalsuan dokumen, maka seluruh ijazah saudara Joko Widodo demi hukum harus dilakukan penyitaan dalam kerangka sebagai barang bukti. Begitu, Bang.